Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gradiana S. Neonub SPD. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Amanuban Tengah, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini, Selasa 5 Maret tahun 2024, saya akan mengadakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Amanuban Tengah. Berikut hasil pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Mari kita tenang untuk mendaftar nanti. Namun sebelum itu permasalahan yang dibawain menurut pelajaran yang kita. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan lanjut materi KD 3.2, KD pengenalan 3.2, menganalisis struktur dan pola keterkaitan desa dan interaksi desa dan kota serta kaitannya dengan pembangunan. KD keterampilannya membuat makalah tentang interaksi desa dan kota serta kaitannya dengan pembangunan. Indikator pencapaian kompetensi dari materi ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengertian desa menurut para ahli. Yang kedua, yang pertama tadi, mendefinisikan pengertian desa menurut para ahli. Mendefinisikan pengertian desa menurut para ahli. Indikator pencapaian kompetensi yang kedua, mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan desa. Dan yang ketiga, menganalisis pola persebaran desa atau pola perkembangan desa. KD keterampilannya yaitu membuat makalah tentang interaksi desa dan kota dalam pembangunannya, dilengkapi dengan peta, tabel, dan grafik atau diagram. Materi pokoknya yaitu struktur dan pola keuangan desa. KKM dari materi ini untuk KD 3.2 dan 4.2 adalah 70. Jadi setelah selesai proses pembelajaran, kita akan melakukan post test dan nilainya harus mencapai 70. Kalau yang tidak mencapai 75 berarti kita harus melakukan pendakian dan nilainya belum tuntas dilanjutkan dengan penilaian. Paham itu kok? Kita lanjut materinya tentang struktur dan pola keuangan desa. Berkaitan dengan materi yang ada, semua tadi sudah lihat KD-nya, menganalisis struktur dan pola keterkaitan desa dan kota, interaksi desa dan kaitannya dengan pembangunan. Omong tentang desa, tentunya kamu sudah ada bayangan sedikit kok? Atau? Sudah. Karena semua yang ada ini mungkin, bukan mungkin, tetapi kita semua tinggal di desa dulu, baru berubah atau berkembang menuju ke desa yang modern dan sampai pada kota. Nah, sebelum kita lanjut pada materi yang ada, silakan bahan ajar yang ada, silakan mengamati gambar-gambar yang ada. Di sini penjelasan tentang pola keuangan desa. Silakan melihat gambar yang ada. Sebelum kita melihat tentang pengertian desa menurut undang-undang
nomor 22 tahun 1999. Di situ ada pengertian dari desa. Gambar yang ada pemukiman penduduk atau rumah-rumah penduduk yang dikelilingi dengan lahan pertanian yang luas, hutan yang luas yang masih sangat hijau, lahan pertanian yang luas berupa sawah, sungai, dan lain-lain. Terus tentunya pemukiman penduduknya masih jarang. Rumah-rumah penduduknya mengikuti jalan raya, ada yang mengikuti garis pantai, ada yang mengikuti pinggir sungai, ada yang mengikuti atau mengelilingi satu fasilitas memusat. Karena dari pola pemikiran masyarakat atau penduduk yang ada di desa, mereka menyatakan bahwa kalau kita membuat rumah atau pemukiman atau tempat tinggal kita mengelilingi satu fasilitas yang dianggap penting atau mempunyai nilai kegunaan tersendiri, tentu sangat mensejahterakan kehidupan dari masyarakat tersebut. Misalnya daerah yang mengelilingi tanah yang subur atau daerah itu akan bagi buat rumah dalam 3 kelompok, berdiskusi sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan setiap kelompok dengan topiknya berbeda-beda. Setelah diskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan duduk untuk kelompok. Silakan mengamati gambar yang ada di bahan ajar, juga sudah ada di atas meja masing-masing. Silakan setiap kelompok mendiskusikan materi yang ada berkaitan dengan kelompok yang pertama tentang definisi desa dan pengertian desa menurut pemahaman Anda sendiri berkaitan dan hasil pengamatan gambar-gambar yang ada, dan dilanjutkan dengan definisi desa atau pengertian desa menurut para ahli. Sudah jelas kok? Gambar kelompok yang kedua, ketiga. Dalam kelompok ini silakan membagi potensi fisik desa, mengelompokkan yang termasuk potensi fisik desa itu apa-apa saja, dan yang termasuk potensi non fisik itu apa-apa saja. Silakan berdiskusi bersama-sama dan dilanjutkan dengan presentasi. Kelompok penganalisis tentang sini ciri-ciri dari desa. Itu sudah ada dengan pola persebaran desa yang memanjang mengikuti garis pantai dan seterusnya, ada di bahan pola persebaran desa. Tipe yang pertama, kamu menganalisis. Yang pertama desa agrobisnis, dan yang kedua desa agroindustri, dan yang ketiga desa pariwisata, dan yang keempat desa industri dan pertanian. Yang pertama itu desa agrobisnis. Dalam kegiatan penduduknya adalah mengelola lahan atau potensi alam yang kemudian dapat disalurkan atau didistribusikan di luar desa agar bisa memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang kedua, desa agrobisnis
Dalam kegiatan pokoknya adalah melakukan pengolahan bahan mentah hasil pertanian atau hutan menjadi barang dari atas setengah jalan. Dan yang atau bisa dikatakan bahwa desa agroindustri adalah desa yang memanfaatkan hasil dari desa agrobisnis untuk dijadikan sebagai produk baru. Yang ketiga, desa pariwisata. Iklim kekerabatan. Desa ini Ada tiga contoh, yaitu yang pertama tipe desa geologis, yaitu suatu desa yang ditempati oleh sejumlah penduduk di mana masyarakatnya mempunyai ikatan secara keturunan atau masih mempunyai hubungan pertalian darah. Desa yang tersebut secara geologis dapat dibedakan atas tipe patrilineal, matrilineal, dan campuran. Yang kedua yaitu tipe desa teritorial, yaitu suatu desa yang ditempati sejumlah penduduk atas dasar sukarela. Desa teritorial tersebut menjadi tempat pemukiman penduduk dapat dibedakan atas tipe atas pemukiman penduduk berdasarkan kepentingan bersama. Dengan demikian mereka tinggal di suatu desa yang menjadi suatu masyarakat hukum di mana ikatan warganya didasarkan atas ikatan daerah, tempat atau wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu tipe desa campuran, yaitu suatu desa di mana penduduknya mempunyai ikatan keturunan dan wilayah. Dalam bentuk ini ikatan darah dan ikatan wilayah. Yang berikut yaitu pengertian desa berdasarkan pemahaman dari atau diskusi dari kelompok kami, yaitu manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan bantuan orang lain. Saling ketergantungan inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Masyarakat desa adalah sekelompok orang atau individu yang tinggal di suatu tempat dan saling berkaitan satu sama lain. Biasanya dalam suatu masyarakat desa akan terjadi interaksi yang teratur atau berstruktur. Ciri-ciri tersebut itu ada 5, yaitu yang pertama, kehidupan masyarakat desa dianggap sangat dekat dengan alam. Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaan ditata menjadi homogen dan bergantung pada bidang kata lain. Desa diartikan sebagai tanah kelahiran. Kita semua ini lahir dari desa, tanah kelahiran atau wilayah yang terdapat tanah kelahiran seseorang. Dan di situ kita bisa lihat ciri khas dari desa atau suatu wilayah itu nyaman, lengkap, masih jarang penduduknya, terus rumah-rumah penduduknya juga masih jarang, sarana transportasinya juga masih jarang, penerangan atau listrik juga belum semuanya terpenuhi di pemukiman atau rumah-rumah penduduk yang ada di desa. Kita bisa menghindar dari suara yang bising atau ribut dari atau apa, dengan bunyi-bunyi kendaraan bermotor dan seterusnya. Karena di situ masih lahannya atau lahan hanya masih didominasi oleh atau didominasi oleh lahan. Kehidupan masyarakatnya itu tentunya homogen, tingkat kekerabatannya masih tinggi, gotong royong, bertoleransi dalam fisik dan fisik.
Ini suara kasih. Yang terdapat dalam fisika itu ada 3, yaitu yang pertama gotong royong, yang kedua lembaga dan organisasi sosial, yang ketiga aparatur pemerintah. Sedangkan potensi fisika yaitu ada 6, yaitu yang pertama tanah, yang kedua air, yang ketiga iklim dan angin, yang keempat wilayah, yang kelima tanah, yang keenam gotong royong. Tutup sih. Baik, pertama di sini ada gambar yang teman-teman lihat. Yang pertama ada gotong royong masih kuat. Ada istiadat dan norma agama masih kuat. Yang ketiga pola pikir masih tradisional. Yang keempat homogen atau suku, agama, pekerjaan dan lain-lain. Yang kelima ada struktur perekonomian yaitu bersifat agraris, yang keenam lingkungan kerawatan bersifat geomisken. Yang ketujuh saling mengenal atau face to face. Ada 4 potensi fisik desa itu. Dia sangat menunjang kehidupan dari orang-orang desa kok. Atau orang-orang desa tentunya dia sangat membutuhkan potensi tersebut, atau hanya sebatas apa? Untuk melengkapi kehidupan sehari-hari. Mereka sangat membutuhkan, sangat tergantung pada potensi fisik desa itu arti. Tanah, air, udara, sinar matahari. Itu sangat membutuhkan. Sekian dan Kita berikan pengobrolannya atau saling menjauhi antara desa satu dengan desa yang lain. Faktor yang mempengaruhi persebaran desa, yang pertama sumber air. Pemukiman kebanyakan berdekatan dengan daerah air karena merupakan kebutuhan yang vital. Yang kedua, kesuburan tanah. Orang akan memilih tanah yang ideal untuk pertanian dan peternakan. Yang ketiga, jalan raya merupakan tempat yang strategi untuk pemukiman. Yang keempat, relief. Orang akan memilih tempat untuk pemukiman pada daerah yang dangkal karena mudah untuk berkembang. Yang kelima, bahan bangunan. Orang akan mendirikan rumah di daerah yang mudah mencari bahan bangunan. Yang keenam, kepala desa memandang pantai dan pola ini ada di pantai landai dan masyarakatnya nelayan. Pola desa menurut yang Joeni itu yang pertama, pola desa memanjang pantai. Bentuk ini ada di Pangkalan dan mata pencarian dan perkebunan kelapa. Ya baik, terima kasih. Ini saja yang kami presentasikan. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan. kereta api mengikuti jalan raya atau memutar mengelilingi satu fasilitas atau menyebar. Kalau desa yang mempunyai potensi paling tinggi, kita berikan kelompok-kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah dengan semangat untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Yang berikut kembali Ibu menjelaskan definisi dari desa menurut para ahli.
tahap-tahap perkembangan desa dan pola persebaran desa. Sebelum kita lanjut pada podcast. Definisi desa menurut undang-undang nomor 5 tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kalau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, desa ini sekarang dia mempunyai otonomi sendiri, mengatur rumah tangganya masing-masing. Dan laporannya itu dipertanggungjawabkan ke kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Dana itu langsung dibagikan ke desa, tidak melalui lagi atau dari pusat langsung ke desa untuk mengelola wilayahnya sendiri. Dan kita lihat dari tahap perkembangan desa dan dulunya desa yang masih tradisional berubah dengan desa yang sekarang wilayah berkembang menjadi ke desa yang lebih maju. Ada pembangunan yang terjadi di desa, mulai dari sistem penerangan, jalan raya masuk sampai ke daerah atau pelosok-pelosok sehingga sarana transportasinya bisa berjalan dengan baik. Cara berusaha bersifat agraris atau sebagian besar mata pencarian dari penduduk desa adalah hidup dari petani. Yang berikut klasifikasi atau tahap perkembangan desa itu mulai dari desa yang berpotensi tinggi adalah desa yang memiliki tanah yang subur, topografi yang datar, irigasi, teknis, kemungkinan perkembangan lebih tinggi. Desa yang berpotensi sedang adalah tanah atau wilayah yang kurang subur atau sedang, bentuk permukaan atau lahannya ada rata, irigasi atau saluran air yang masuk ke wilayah tersebut pas-pasan. Bahkan ada desa yang belum mempunyai atau musim-musim kemarau dia memiliki kekurangan air. Desa yang berpotensi rendah adalah tanah yang tidak subur, topografinya berbukit, agak sulit air dan sulit untuk berkembang. Tingkat perkembangan desa terdiri dari desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, atau desa yang maju, desa swasembada. Ada 4 tingkat perkembangan desa, mulai dari desa yang tradisional sampai ke desa yang berkembang ke arah modern atau tingkat perkembangannya lebih baik. Yang berikut pola persebaran desa itu terdiri dari pola persebaran desa atau pola keuangan desa yang disebut dengan pola persebaran desa itu adalah menggerombolnya atau saling menjauhi antara desa yang satu dan desa yang lain. Faktor yang mempengaruhi persebaran desa itu yang pertama ada sumber air, kesuburan tanah, jalan raya, relief, bahan bangunan. Sumber air, kalau dilihat dari faktor yang mempengaruhi persebaran desa, yang pertama sumber air itu adalah kebanyakan rumah
penduduk itu berdekatan dengan air karena merupakan kebutuhan yang paling utama. Silakan. Terima kasih ya, sebelumnya saya memberikan proyeksi kepada Ibu menyangkut pembelajaran kita hari ini, yaitu cara mengajarnya sudah bagus, materinya juga sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi yang perlu saya tekankan adalah semakin memperjelas materi yang ada supaya kami sebagai peserta didik dapat mengakses materi yang ada supaya kami lebih mengerti. Dan saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih juga selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Peserta didik semua aktif dalam diskusi menyelesaikan langkah-langkah pembelajaran yang ada sampai dengan selesai. Kekurangan saya yaitu penggunaan media pembelajaran yang ada berupa gambar-gambar yang ada mungkin belum terlalu jelas, sehingga dalam proses pembelajaran masih banyak peserta didik yang belum mengajukan pertanyaan, ada yang kurang mengerti penjelasan ibu dan lain-lain. Terus yang berikut itu mungkin kekurangan dari saya. Yang berikut masih ada lagi kekurangan yang perlu diperbaiki pada saat proses pembelajaran berikutnya, yaitu dalam kegiatan diskusi diharapkan untuk semua konsentrasi dan kalau bisa semua aktif dalam kegiatan diskusi, tanya jawab, usul, saran, tanggapan itu penting untuk proses penilaian selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut dengan post test 5 pilihan ganda. Kertas yang ada, tulis nama, hari, tanggal, dan selesaikan soal 5 nomor pilihan ganda yang ada. Silakan. Kembali ke tempat duduk semula, posisi semula, dan Ibu akan berikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Kembali tata tempat duduknya seperti semula. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, silakan seperti semula yang akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu untuk adik keterampilan membuat makalah tentang interaksi desa dan kota serta kaitannya dengan pembangunan. Dan silakan cari tugas itu lewat aplikasi internet yang ada atau media sumber lainnya, buku cetak dan bahan ajar yang ada untuk melengkapi makalah tersebut dalam bentuk tulisan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita lanjut materi tentang interaksi pola keuangan kota. Baik, sudah dengar itu atau ada yang masih bingung tentang tugas tadi? Pas. Atau ibu yang langsung berdoa tadi, siswa yang berdoa. Ya, Ibu. Mari kita
menghadiri kegiatan hari ini, proses pembelajaran hari ini dan berdoa. Tinggalkan kesibukan-kesibukan kita untuk sementara waktu. Dan saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Izinkanlah saya memimpin doa ini menurut tata cara ajaran Katolik. Berdoa mulai dan yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Muda dan Maha Kasih, syukur dan terima kasih kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu karena begitu besar kasih, penyertaan dan cinta-Mu. Sampai pada detik ini, kami masih menikmati napas kehidupan yang panjang. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelumnya, putuslah Roh Kudus dan malaikat pelindung tuntun sertai kami agar